Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah salah satu pecinta Al-Quran di tanah air kita yang mungkin wajahnya sudah tidak asing lagi karena hampir semua stasiun TV menampilkan sosok beliau. Dan tentunya pada pagi hari ini kita sangat berbahagia sekali beliau hadir di tengah-tengah kita, menyempatkan waktunya di antara kesibukan kegiatannya sehingga kita mendapatkan rezeki yang berlimpah pada pagi hari ini bisa berjumpa dengan beliau dalam rangka tholabul ilmi. Perkenalkan MC menyampaikan biografi beliau. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Dr. Amil Faisal Fat MA dengan tempat tanggal lahir beliau Sumeneb, Jawa Timur tanggal 15 Februari 1967 tahun yang lalu. Pendidikan beliau adalah beliau menyelesaikan sekolah dasar dan menengah di Pondok Pesantren Al-Amin Madura. Kemudian setelahnya beliau menyelesaikan pendidikan S1, S2 dan S3-nya di jurusan Tafsir International Islamic University Islamabad, Pakistan, IIUI. Adapun kegiatan-kegiatan beliau selama di tanah air, sebagaimana tidak asing lagi buat kita semua, beliau senantiasa banyak menyemarakan kegiatan dakwah beliau di media-media televisi maupun off air. Beliau sebagai dai, kemudian ahli tafsir, juga beliau adalah founder Darut Tafsir Fat Institute, dan juga beliau founder Yayasan Fat Qurani Center. Dan yang lebih kita kenal lagi, kiprah beliau di layar televisi adalah sebagai juri Hafiz Quran Indonesia. Kemudian informasi berikutnya yaitu peran beliau di Fat Peduli, yaitu sebagai ketua Dewan Syariah di Fat Peduli untuk memberikan fatwa dan nasihat dalam seluruh kegiatan program yang direncanakan dan dilakukan oleh Fat Peduli agar tetap pada koridor syariat Islam. Demikian biografi singkat beliau. Mudah-mudahan para hadirin lebih mengenal sosok beliau, dan tentunya wajah beliau sekarang ada di depan kita semua. Semoga apa yang beliau akan sampaikan pada kesempatan pagi hari ini melengkapi penyampaian pemateri yang sebelumnya di hari pertama, yaitu hari kemarin, yang tidak jauh dari yang hari pertama beliau membidangi di bidang tafsir Al-Quran, dan beliau termasuk kerabat dekatnya Dr. Muslih Abdul Karim MA yang sudah menyampaikan paparan di hari pertama kemarin pagi. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada beliau untuk menyampaikan paparannya, dan semoga kita dengan hikmat bisa mendengarkannya dan menyimak, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sangat sulit buat beliau menjawabnya, supaya kita semua semakin semangat untuk mendalami ilmu Al-Quran. Buat beliau, tafadhol maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang Allah muliakan guru kita semua, murabbi kita, Habibana Habib Abdullah bin Hussein Al-Attas. Semoga Allah selalu memberkahi Habib, selalu diberkahi hidupnya, diberkahi keluarganya, diberkahi keturunannya,
diberkahi rezekinya, dan semua yang hadir pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang berguru kepada Habib insyaallah diberkahi ilmunya, dan semua yang berguru kepada Habib yang belum menikah segera menikah, yang sudah menikah sayang kepada istrinya, dan mudah-mudahan berlimpah rezekinya, diberi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ya, semua muslimin, muslimat, ya, yang belum kawin dan belum disunat, insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah SWT. Udah lengkap Ustaz ya? Sapaannya udah lengkap? Udah, ya, Masya Allah. Para alim ulama, para guru yang Allah muliakan, ini kemuliaan luar biasa ya. Kita dikumpulkan karena Al-Quran. Seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran, bagi Allah mudah untuk menghancurkan langit, untuk menghancurkan bumi, dan untuk memusnahkan semua makhluk di alam semesta ini. Artinya bahwa alam semesta ini ada karena Allah ingin menurunkan Al-Quran. Bermakna tidaknya hidup seseorang ketika dia bersama Al-Quran. Dalam perjalanan dakwah saya ke berbagai negara, pernah melewati sebuah perjalanan di Eropa, khususnya di Jerman. Di sana saya bertemu dengan salah seorang dari Jerman, asli Jerman, yang dia bercerita. Saya nyangka dia orang Arab. Ketika saya bicara bahasa Inggris, dia jawab bahasa Arab. Ketika saya bicara bahasa Arab, dia fasih berbahasa Arab. Terus saya tanya, kamu Muslim? Iya, saya Muslim. Kamu orang Arab? Bukan, saya orang Jerman. Kok bisa fasih bicara bahasa Arab? Karena saya belajar bahasa Arab. Kenapa belajar bahasa Arab? Karena saya seorang Muslim. Ketika saya masuk Islam sendirian. Kata dia cari di YouTube bagaimana cara masuk Islam. How to embrace Islam. Dia buka, maka dia mendengarkan cara masuk Islam, 2 kalimat syahadat, maka dia mengucapkan 2 kalimat syahadat sendirian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dia mencari di YouTube apa kitab suci umat Islam. Dia menemukan Al-Quran. Maka dia download, tapi dia nggak bisa membaca. Maka dia belajar cara membaca Al-Quran sendirian dari YouTube. Dia belajar makharijul huruf dari YouTube. Sampai dia fasih membacakan Al-Quran. Kemudian dia cerita bahwa karena saya nggak paham apa itu Quran, saya nggak paham apa itu bahasa Quran, kecuali saya harus belajar bahasa Arab, maka saya belajar bahasa Arab sendiri, kata dia. Dari YouTube dia cari how to learn Arabic, gimana cara belajar bahasa Arab. Dia menghafalkan kosakatanya, dia praktekkan sehari-hari sendirian. Sampai dia fasih
berbahasa Arab. Sampai kata dia, saya setiap baca ayat demi ayat Al-Quran, saya paham dari segi bahasanya. Lalu supaya dia paham maknanya dan maksudnya, dia langsung membaca buku-buku tafsir. Dia cari buku tafsir apa yang paling representatif. Tanya ke Google, muncullah nama-nama tafsir. Di antaranya tafsir Ibnu Katsir. Maka dia download tafsir Ibnu Katsir, karena dia sudah bisa bahasa Arab, maka dia baca tafsir Ibnu Katsir dari awal sampai akhir. Terus saya tanya, kamu sudah baca Quran? Dia bilang, alhamdulillah saya khatam Al-Quran minimal sebulan sekali. Kamu sudah mulai menghafal Al-Quran? Dia jawab, alhamdulillah saya sudah hafal 30 juz. Hafal sendiri, belajar baca sendiri. Dan hafalnya mutqin, kuat. Luar biasa. Saya tes, dia bisa. Masya Allah. Lalu kemudian saya tanya beberapa ayat maknanya. Dia bisa menjelaskan dengan fasih. Terus saya tanya, kamu sudah baca tafsir Ibnu Katsir? Saya sudah hafal tafsir Ibnu Katsir. Bukan membaca, hafal tafsir Ibnu Katsir. Perhatikan. Sahabatku semua yang Allah muliakan. Kalau Allah berkehendak, Allah pilih dari bagi sebagian hambanya untuk menjaga Al-Quran. Sekalipun sendirian. Kisah ini mengingatkan saya kepada kisah salah seorang sahabat di zaman Rasulullah SAW. Sahabat ini bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Dalam perjalanan perang, Nabi sedang istirahat bersama sahabat-sahabatnya di tengah padang pasir. Tiba-tiba Nabi melihat ada salah seorang menyusul di belakang. Kelihatan dari jauh. Para sahabat bertanya-tanya, itu siapa? Nabi langsung menjawab, dzalika Abu Dzar Al-Ghifari. Itu Abu Dzar. Lalu Nabi bersabda, Abu Dzar yamshi wahdah wa yamutu wahdah wa yub'ats yaumal qiyamati wahdah. Abu Dzar datang sendirian, nanti dia akan meninggal dunia sendirian, dan dia nanti akan dibangkitkan di hari kiamat sendirian. Mirip orang ini, dia dipilih oleh Allah untuk menjaga Islam sendirian, belajar sendiri, menghafal sendiri, dan dia menjadi orang Muslim sendirian. Suatu hari sebuah konvoi musafir dari sahabat itu menemukan sebuah jasad bergelimpangan, artinya tergeletak di tengah padang pasir. Begitu mereka turun, mereka kaget, hadza Abu Dzar. Benar, kata Nabi, meninggal sendirian. Langsung mereka kuburkan. Dan tinggal satu kita akan menyaksikan nanti di hari kiamat, bahwa Nabi telah memberitahukan bahwa wa yub'ats yaumal qiyamati wahdah. Dia akan dibangkitkan di hari kiamat sendirian. Artinya teman-teman, bagi Allah gampang. Kalau Allah melihat sudah tidak ada lagi manusia yang mau beriman kepadanya, sudah tidak ada lagi manusia yang mau membaca Al-Quran, bagi Allah cukup satu saja. Allah pilih dia sebagai hambanya, dan Allah bangga dengannya, dan dia menjadi Ahlul Quran.
Karenanya kalau kita sejumlah ini, sebanyak ini, dipilih oleh Allah untuk menjaga Quran, untuk saling memberikan semangat membaca Al-Quran, untuk saling menguatkan agar bersama-sama kita membuat sebuah perkampungan namanya Kampung Quran. Berbahagialah bahwa sejumlah ini Allah pilih untuk menjadi keluarganya. Kata Nabi, Ahlul Quran, Ahlullah wa khassatuh. Keluarga Al-Quran adalah keluarga Allah yang paling istimewa. Siapa di antara kita ya yang tidak bangga menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala? Banyak orang bangga, sering bercerita, aku keluarga menteri fulan, aku keluarga presiden fulan, aku keluarga raja fulan. Bangga bahwa dia punya, gak akan keluarganya, temennya aja dia bangga. Aku temennya menteri fulan, aku temennya Kapolri fulan, aku temennya presiden fulan, aku dekat sama raja fulan, bangga gitu. Nah, ini keluarga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sudah nggak perlu lagi bangga-bangga dengan yang lain. Udah cukup ini sudah. Dengan kita bergabung dalam kebersamaan, menjaga Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, udah cukup. Ini sudah menjadi kebanggaan tak terhingga. Karena Allah di langit telah mengakui kita sebagai keluarganya. Halo? Siap semua? Jadi keluarga Allah? Siap? Siap. Coba pegang dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau saksikan pagi ini kami berkumpul karena kami mencintaimu. Ya Allah, kami bahagia Engkau pilih kami sebagai keluarga Al-Quran. Kami bahagia Engkau pilih kami sebagai keluargamu. Ya Allah, jagalah hati kami agar kami istiqomah di jalan ini. Ya Allah, bimbing kami agar kami kelak menghadapmu membawa Al-Quran yang Engkau banggakan. Ya Allah, beri kami kelak saling memberikan syafaat di antara kami, sehingga kami masuk surga bersama-sama, bersama ayah ibu kami, bersama keluarga kami, bersama keturunan kami. Ya Allah, pancarkan cahayamu di hati kami. Yes. Oke. Takbir. 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 Jadi teman-teman yang Allah muliakan, hanya itu yang kita harapkan. Kita tidak punya apa-apa lagi. Banyak orang salah paham. Disangkanya bahagia itu kalau punya rumah mewah. Saya menyaksikan banyak orang bunuh diri di rumah mewah itu. Banyak orang salah paham. Disangkanya bahagia itu kalau dia punya uang banyak. Hidupnya terjamin. Masa depan terjamin. Saya menyaksikan di Jepang setiap tahun lebih dari 30.000 orang bunuh diri. Dan laporan WHO, angka ini cenderung meningkat setiap tahun. Kalau teman-teman berjalan di sebuah persimpangan
di Jepang, itu hampir setiap pojok ada orang membentur-benturan kepalanya ke tembok, ke tiang listrik. Kalau masuk ke stasiun di situ, rel kereta api dipagar. Karena mereka sangat suka melempar diri ke rel itu ketika kereta lewat. Hidup terjamin, harta ada, rumah ada, tapi tidak bahagia. Rumah Nabi sampai sekarang kita masih bisa menyaksikan. Hanya 4 meter persegi. Di situ Nabi tidur, di atas helai tikar Nabi berbaring. Yang ketika Nabi bangun dari tempat tidurnya ada bekas tikar di pipinya. Para sahabat datang memeluk dan mengusap bekas tikar itu. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasul, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'yuk afrish alaikal hasir. Izinkan aku menghampar sehelai kain yang empuk. Anta ahaqqu bimaliki fulan. Engkau lebih berhak daripada Raja Fulan, Sultan Fulan untuk menikmati kasir yang empuk. Apa kata Nabi? Mali walid dunya illa karajulin yazillu tahta syajarah summa tarakaha. Kenapa kau sibuk? Kenapa kau sibuk seperti ini? Perumpamaanku dengan dunia ini seperti seorang yang sedang berteduh di bawah pohon. Kemudian dia pergi. Pohonnya nggak dibawa. Siapa yang berteduh di bawah pohon, pohonnya dibawa? Nggak ada kan? Ya seperti itu dunia. Benar teman-teman. Benar. Subhanallah. Perhatikan. Di mana letak bahagia Nabi? Ketika bersama Quran. Nabi tidak pernah putus dari Quran. Hidupnya selalu membaca Al-Quran. Yang Nabi sampaikan tentang Al-Quran. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Seperti apa sih akhlak Rasulullah? Kata Ibunda Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Al-Quran. Ini pribadi seorang istri yang harus mengerti tentang suaminya. Banyak kaum istri nggak tahu siapa suaminya. Ini menunjukkan cerdasnya Ibunda Aisyah. Ditanya tentang akhlak Rasulullah, jawabannya akhlaknya Al-Quran. Artinya, kalau kita ingin paham Al-Quran, baca kisah Nabi. Mulai hari ini teman-teman, beli sirah Nabi, beli sejarah Nabi. Kalau rekomendasi saya, ada sebuah buku bagus sekali namanya Fiqhus Sirah. Fiqhus Sirah Nabawiyah. Karya Ramadan Al-Buti. Ini bagus banget. Letakkan di samping tempat tidurnya. Setiap mau tidur ketimbang buka HP, buka kitab. Banyak kisah-kisah para ulama. Mereka itu hatam semua tafsir, hatam semua buku karena mau tidur membaca buku. Ada yang 5 menit tertidur, ada yang 10 menit tertidur, dan seterusnya. Mereka hatam sampai semua tafsir. Hatam semua buku sirah, hatam semua buku hadis. Itu waktu yang paling terbuang. Yang ketika dia mau tidur, habis waktu dengan HP. Nonton HP, scrolling. Na'udzubillah min dzalik, teman-teman. Ayo ubah kebiasaan buruk seperti ini. Baca buku. Sekarang muncul gerakan baru di barat. Swedia memprakarsai ini bahwa tidak boleh
pegang HP ketika kerja, tidak boleh pegang HP ketika pertemuan dan seterusnya. Bahkan semua harus back to the book. Semua mahasiswa, sarjana harus baca buku. Kembali ke buku. Di negeri kita sekarang penerbit buku mati. Masuk ke Pasar Senen di situ. Dulu kalau saya datang ke Senen itu hampir banyak sekali toko-toko buku. Gunung Agung, Wali Songo, Gramedia di situ. Bahkan di sampingnya ada toko-toko kecil, itu semuanya buku. Sekarang sudah mati. Gunung Agung, Gunung Tikar, Wali Songo tutup jadi pasar toko aksesoris. Gramedia sudah semakin sempit bukunya, yang lain aksesoris. Teman-teman, ayo kembali ke Quran. Kembali ke buku. Bacalah Quran, bawa Quran. Allah menyebutkan istilah Alkitab. Dzalikal kitabu la raiba fi. Allah tidak berfirman dzalika PDF, enggak. Dzalikal kitab. Pegang itu. Baca itu. Karena kitab itu agama ini menjadi agama peradaban. Karena kitab itu kita semua menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mulai hari ini kita bangun sebuah sikap semangat untuk kembali kepada titik fitrah kita sebagai hamba Allah yang selalu membaca buku, selalu membaca Al-Quran, dan selalu membaca kisah-kisah Rasulullah SAW dan kisah-kisah para sahabatnya. Itu kata kunci. Kalau kita ingin bersama-sama mencintai Al-Quran. Ingat, cinta Quran itu bukan hanya menghafal. Banyak orang sudah hafal Quran, tapi akhlaknya tidak berakhlak Al-Quran. Ada seorang hafal Quran, dia penzina. Ada seorang hafal Quran, dia koruptor. Ada seorang hafal Quran, dia pembohong dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Ahlul Quran itu bukan sekedar menghafal, tapi juga dia adalah berakhlak. Hafal, mampu membaca, jadi qori, itu semua hanyalah prestasi. Itu seperti deretan angka 0 yang tidak bisa dibaca. Nih, perhatikan. Hafal Quran, angka 0. Paham Quran, angka 0. Ahli tafsir, angka 0. Dia bisa ngajarin Quran, angka 0. Dia bisa membaca Quran dengan indah, angka 0. Perhatikan deretan angka 0 ini. Ini semua hanya deretan dan tidak bisa bernilai dan tidak bermakna tanpa adanya angka 1 di depan. Apa angka 1 ini? Inilah akhlak. Di sini kita mengerti mengapa Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi deretan prestasi ini semua tidak bernilai sama sekali tanpa akhlak. Karena itu Allah memuji Rasulullah SAW dengan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad bersama akhlak mulia yang agung. Teman-teman semua, sahabatku semua yang Allah muliakan. Inilah yang harus kita ingat selalu. Ketika kita ingin bersama-sama menjadi sahabat Al-Quran. Al-Quran sangat agung.
Jangan sampai keagungannya ternodai oleh keburukan akhlak kita. Malu kita kepada Allah membawa Quran, tapi kemuliaan Al-Quran ini ternodai oleh keburukan akhlak yang kita miliki. Karena ketika kita membawa Al-Quran, kita langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau langsung berhadapan dengan Allah, yang muji langsung Allah. Makanya yang muji Nabi, Allah langsung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau seseorang memuji Abi Amir, dipuji Abi Amir dengan segala macam, dia hanya tahu luarnya saja. Dia tidak tahu ketika saya sendirian, dia tidak tahu ketika saya di mana, dia tidak tahu. Tapi kalau Allah yang muji, pasti kebenarannya mutlak. Maka kalau kita bersama Quran, kita dijaga oleh Quran. Sehingga kita merasa malu untuk melakukan dosa. Itulah untungnya kita menjadi keluarga Al-Quran. Selalu saya ceritakan kepada para santri yang menghafal Quran. Saya katakan, di hari wisuda mereka, ingat, kamu membawa Al-Quran. Segala sesuatu yang nempel ke Quran, Allah agungkan. Malaikat Jibril menjadi pemimpin para malaikat karena membawa Al-Quran. Rasulullah SAW menjadi pemimpin para nabi karena menerima Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi panglima semua bulan, Sayyidul Syuhur, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Malam Lailatul Qadar menjadi paling agungnya malam karena diturunkan Al-Quran di dalamnya. Jadi segala sesuatu yang nempel ke Quran, maka Allah muliakan. Semua ulama tafsir, ulama fikih, ulama hadis sepakat bahwa asyraful ulum, ulumul Quran. Paling mulianya ilmu adalah ilmu tentang Al-Quran. Wa asyrafun nas ahlul Quran. Dan paling mulianya manusia ahlul Quran. Ini maksudnya bahwa tujuan Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya karena Allah ingin menurunkan Al-Quran. Bagi Allah gampang menghancurkan semua alam semesta ini. Gampang kalau Allah tidak mau menurunkan Al-Quran. Maka sebuah keagungan yang luar biasa kalau kita diberi kesempatan kita bersama Al-Quran. Menjadi sahabat Al-Quran. Menjadi sekelompok orang-orang yang menjaga Quran. Itulah teman-teman, mengapa kita berkumpul hari ini? Karena kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi sahabat Al-Quran. Dulu para sahabat, mereka tidak punya kitab-kitab yang mereka baca. Belum terbit ketika itu. Belum ada buku-buku mereka baca. Referensi mereka hanya satu, Quran. Setiap hari di rumah-rumah mereka terdengar suara gremeng-gremeng, mendengung seperti suara lebah. Suara para sahabat membaca Al-Quran. Yusma min buyutihim sautun kadawin nahl. Terdengar di rumah-rumah mereka suara mendengung, suara seperti suara lebah, orang-orang membaca Quran. Inilah kampung Quran. Ini seperti ini kampung Quran. Jadi mereka bukan nonton di HP, scrolling di HP berjam-jam. Halo, siapa yang masih buka HP ini lagi pengajian? Ya, coba angkat HP-nya semuanya, angkat. Semuanya yang sepakat, semuanya angkat. Ya, oke, ya. Wahai setan gepeng.
mulai hari ini aku tidak akan tergoda olehmu lagi. Kau hanya gepeng, jangan jadi setan ya. Ayo, aku sepakat, tidak akan lagi buang-buang waktu denganmu. Yes. Masya Allah, semoga Allah berkahi semua. Masya Allah. Bagaimana caranya supaya kita menjadi keluarga Al-Quran? Mohon dihafal, ada 5. Ya, ada 5. Coba hafalkan dengan gerakan. Ya, dan ini pakai bahasa Arab. Ya. Pertama, at-tilawah. Angkat tangannya. Angkat tangan. At-tilawah. Apa artinya? Membaca. Lagi. Ya. Pertama, at-tilawah. Nah, yang kedua, al-hifzu. Lagi. Pertama, 2. Lagi. Pertama, 2. Yang ketiga, al-fahmu. Gerakannya, semua tangannya gerak. Pertama, yang ketiga, lagi. Pertama, 2, 3. Yang keempat, al-amal. Lagi. Tangannya bergerak. Pertama, 2, 3, 4. Yang kelima, ad-da'wah. Lagi. 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 Ya, sebutkan 5 prinsip untuk menjadi keluarga Al-Quran. Pertama, 2, 3, 4, 5. Yaitu. Jadi 2 menit lagi saya jawab. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sahabatku semua, at-tilawah itu membaca. Kalau kita membaca Quran, kita dapat pahala per huruf. Kata Nabi, kullu harfin hasanah. Setiap satu huruf satu kebaikan. Yudha'af ila 10 amsalihah. Dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bal ila 700 dhi'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Perhatikan, kalau kita membaca alif lam mim, berapa huruf? 3. Kalikan 700, 2100. Perhatikan. Coba hitung, baca 1 halaman, hitung pakai kalkulator. Berapa itu? Banyak enggak? Kalau seandainya per huruf jadi uang, kaya enggak? Kaya. Bisa ngurusnya? Enggak bisa, kebanyakan uang. Untungnya oleh Allah tidak dijadikan uang. Allah jadikan pahala. Sehingga setiap kali kita baca, hati semakin lapang, rezeki semakin berlimpah. Itu kata kunci. Belum pernah saya mendengar Ahlul Quran kelaparan. Belum pernah. Cari. Ada 2 orang buta. Yang satu mengatakan kepada temannya, "Hei bro, kita kan buta nih. Terus, nah orang pasti kasihan sama kita. Terus gimana? Kita berdiri lampu merah, kita ngemis. Pasti kita dapat." Maka yang satu ini mengatakan, "Aku jadi pengemis sajalah.
lebih cepat dapat makanan. Kita buta nih. Yang satunya mengatakan enggak. Aku ingin ngapalin Quran. Maka berpisahlah dua orang buta ini. Setelah sekian tahun kemudian bertemu. Yang buta pertama mukanya gosong, enggak pernah sholat, tiap hari ngemis. Dan yang dia dapat hanya apa yang dia makan. Yang hafal Quran, yang buta ini, dia sudah punya pesantren, sudah nitra, dan dia sudah punya supir, dan dia sudah punya istri, sudah punya anak, dan hidupnya berlimpah. Perhatikan, ngurus Quran itu mulia. Tidak mungkin Allah menterlantarkan seseorang yang ngurus Quran. Di panggung Hafiz Indonesia, banyak sekali kisah-kisah anak-anak yang buta hafal Quran. Terus terang luar biasa teman-teman. Ketika ngurus Quran, Allah akan bangga. Dan Allah akan muliakan. Pasti. Makanya pastikan kita selalu membacanya. Tapi teman-teman, ada satu ibadah lagi yang kalau kita lakukan, kita akan lebih tinggi ranking surga kita. Kata Nabi, Iqra warqi fa inna akhiru manzilataka fil jannah inda akhiri ayatin taqra'uha au tahfazuha. Bacalah dan hafalkan Al-Quran. Karena ranking nanti di surga tergantung jumlah ayat yang kamu hafal. Semakin banyak hafalan semakin tinggi ranking surga. Makanya orang yang hafal Quran, walladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi fahuwa ma'a safaratil kiramil bararah. Jadi ini menggunakan kata iqra tapi yuqsadu bihi al-hifdz. Maksudnya adalah hafal. Yang sudah begitu luar biasa. Maka dia bersama para malaikat. Perhatikan. Jadi jangan hanya berhenti di level membaca, tambah sedikit demi sedikit. One day one ayat, nggak apa-apa. Satu hari satu ayat, yang penting menghafal. Coba, ini misalnya, satu hari satu ayat. Kita ulang-ulang itu. Karena menghafal itu bukan karena kita cerdas, bukan. Seorang yang lumpuh saraf otaknya, seperti salah seorang anak bernama Najah, kena cerebral palsy, karena dia rajin mengulang-ulang ayat, dia bisa hafal. Jadi bukan karena cerdas, bukan. Rajin mengulang. Saya yakin nih, teman-teman yang hidup zaman-zaman dulu ya, yang usianya seperti saya ini. Coba ngacung yang usia berapa? 60, coba. 50, 50? 50, 55? Ya. Masih sering mendengar lagu Rhoma Irama dulu ya? Hah? Masih hafal enggak? Begadangan masih hafal. Coba hafal seperti sekarang. Begadang jangan begadang. Masih ingat tuh. Padahal Rhoma Irama enggak pernah berkata siapa yang hafal laguku aku akan kasih pahala. Enggak. Enggak ada pahalanya. Tapi sering mendengar, hafal kita. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Masih hafal, itu masih SD. Saya setiap berangkat sekolah, dari rumah ke sekolah itu 1,5 kilo, itu setiap rumah nyetel lagu Rhoma Irama. Di Madura itu, di Sumenep. Itu sampai sekarang masih hafal. Artinya apa? Menghafal itu karena sering mengulang. Ada penemuan baru-baru ini di Amerika bahwa orang yang sering mengulang sebuah data sampai 20 kali dia akan pindah dari otak kanan ke otak kiri. Diulang 40 kali dia akan melekat di otak kiri. Dan diulang 500 kali dia tidak akan lupa seumur hidup.
Jadi satu ayat coba diulangi 100 kali sambil berjalan. Amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun. Sambil naik mobil. Amma yatasaalun, terus berjam-jam. Amma yatasaalun, amma yatasaalun. Jadi parkir. Amma yatasaalun, amma yatasaalun. Naik lift. Amma yatasaalun, amma yatasaalun. Buka laptop. Amma yatasaalun, amma yatasaalun. Terus pulang kerja. Amma yatasaalun. Mau tidur. Amma yatasaalun. Bangun tidur. Bangun. Amma yatasaalun. Pasti hafal. Satu hari satu ayat coba. Coba satu hari satu ayat. Berarti setahun berapa hari? 360 hari. Berarti 360 ayat. Berapa tahun kita hidup? Coba. Bisa. Jadi itu dia maksudnya kampung Quran. Ya itu tuh. Ngobrol tentang Quran. Ngulang-ngulang zikir Quran. Ini kan zikir. Itu zikir. Satu ayat itu zikir. Tidak ada zikir yang lebih tinggi daripada membaca ayat Al-Quran. Itu dia. Sebenarnya mengulang. Ini lidah ini diciptakan oleh Allah bergoyang-goyang begitu mudah untuk menyebut ayat Al-Quran. Itu intinya. Nah oleh karena itu teman-teman, ini yang kedua, al-hifzu. Nah, jadi menambah hafalan. Menambah hafalan. Jangan dari TK sampai sekarang kulhu aja ini apa? Nikmat kita nih sebentar lagi Ramadan nih, Ramadan. Coba nanti nih teman-teman nih Ramadan. Halo. Tuh di pesantren nih para santri itu mereka membaca Quran sambil sholat. Jadi ada standingnya. Kemudian ada Quran besarnya, udah baca sholat malam dari habis isya sampai sahur baca sambil ini. Dulu para ulama itu sekalipun sudah hafal Quran, mereka juga membaca. Kenapa? Karena kata mereka, aku ingin melihat indahnya huruf-huruf Quran. Padahal mereka sudah hafal. Boleh dalam sholat sunnah, Kalau dalam sholat fardu, ya sebaiknya yang biasa saja. Tapi kalau dalam sholat sunnah, baca yang panjang-panjang, biar kita menikmati. Baca dari habis isya sampai sahur. Baca Quran. Kesempatan Ramadan. Masya Allah. Itu luar biasa. Jadi itu membacanya. Terus menghafalnya. Kemudian yang ketiga apa? Al-fahmu. Apa al-fahmu? Paham. Nah kalau ingin paham. Nih. Ada yang salah paham tuh. Pak Ustadz. Aku baca Quran. Gak pernah hatam Pak Ustadz. Kenapa? Karena yang aku baca dengan terjemahannya. Saya bilang, Pak, kalau baca Quran aja. Jangan sibukkan dengan terjemahannya. Baca aja, baca. Nikmati Quran dengan irama. Kata Nabi, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Tidak termasuk umatku yang baca Quran tanpa irama. Jadi baca dengan Quran, dengan irama. Irama sendiri saja, biasa saja. Enggak usah berlebih-lebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin. Baca begitu. Karena kalau tidak pakai irama, kita nggak bisa panjang pendeknya, nggak benar. Itu makanya pakai irama. Baca. Jadi nikmati Quran. Nikmati Quran. Dan seperti itu kita baca Quran. Nah, nggak usah sibuk dengan artinya, jangan. Karena nanti kalau kita sibuk dengan artinya, kita nggak pernah menikmati Quran. Terus gimana? Kasih waktu khusus. Kita memahami maknanya. Jadi di tempat yang lain, waktu lain. Dulu para sahabat tuh
hanya 10 ayat. Jadi mereka tuh ada yang hatam setiap malam. Utsman bin Affan dalam riwayat yang sahih, itu Utsman bin Affan dia hatam Quran setiap malam. Dan banyak para sahabat yang hatam sehari 2 kali juga banyak sekali. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Kitab Adab Hafadzul Quran, aku masih hidup, aku menyaksikan di zamanku seorang hatam setiap hari sekali hatam. Seorang yang hatam sehari semalam 2 kali hatam. Dan aku sempat menyaksikan seorang yang hatam sehari semalam 4 kali hatam. Khatman bin Nahar wa Khatman bin Lail. Gitu. Dan bahkan coba buka kitab Hafadzul Quran, bahkan kata Imam Nawawi, ana raaitu man yakhtim Quran samani khatmat. Ada yang hatam sehari semalam 8 kali hatam. 4 khatmat bin nahar wa 4 khatmat bin lail. Artinya dulu itu baca Quran tuh sebetulnya Qurannya nggak banyak. Qurannya sedikit. Yang banyak itu setannya. Alasannya itu yang banyak. Qurannya sedikit. Coba nanti baca. Baca nyantai aja baca. Kita akan merasakan, oh iya ya kok sedikit. Gitu. Kan kita kan lambat kenapa? Karena banyak jedahnya. Ya, baru baca 3 baris udah kemeng matanya. Setengah halaman sakit pinggang. 1 halaman kemeng betisnya. Udah setelah itu bye-bye. Pekan depan ya gitu. Jedahnya kepanjangan. Gitu. Nah itu teman-teman. Nah kalau ingin memahami setiap hari 5 ayat atau 10 ayat. Baca terjemahannya, baca tafsirnya. Itu waktunya berbeda. Jangan disamakan. Biar kita menikmati Quran. Satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia mengatakan dengan muka cerah ceria, gembira, laqad khatamtul Quran ba'da 30 sana. Aku baru khatam Quran setelah 30 tahun. Maksudnya kullama istama'a ma'ahu asyra ayat hafidhaha wa fahimaha. Jadi Umar memahaminya, mengamalkannya dan menghafalkannya. Itu maksudnya itu seperti itu 30 tahun. Tapi kalau membacanya mereka khatam hampir setiap hari baca Quran itu. Nah itulah teman-teman dahsyatnya kita bersama Quran. Kita tuh nggak ada hiburan lagi kecuali bersama Quran. Benar. Kalau seorang istri selalu baca Quran, seorang suami selalu baca Quran, itu pasti kita akan selalu bahagia di rumah kita itu. Nah itu. Kemudian masuk yang keempat. Apa yang keempat? Al-amal. Al-amal. Ya. Apa artinya amal? Ngamalin. Al-Quran itu isinya hanya 2. Kerjakan, jangan kerjakan. If'al, la taf'al. If'al, la taf'al. Itu Quran. Isinya hanya itu. Kata Quran kerjakan, kerjakan aja. Kata Quran jangan, ya sudah jangan. Itu aja isinya. Yang banyak kan kata Quran kerjakan, nggak dikerjakan. Kata Quran jangan, dikerjakan. Ini yang lucu. Terus doanya minta masuk surga. Gimana? Coba kalau kita punya GPS. Coba kata GPS belok kiri, dia belok kanan. Terus belok kanan, belok kiri. Nyampe nggak ke tujuan? Nggak akan nyampe. Ini kan Quran GPS kita ke surga. Kata Quran kerjakan, kerjakan. Kata Quran jangan, ya jangan. Nah pasti nyampe ke surga. Dengan cara seperti ini. Itulah namanya mengamalkan Al-Quran. Sudah berapa sudah? 4. Yang kelima apa? Dakwah. Artinya kalau kita ingin menjadi keluarga Al-Quran, jangan hanya menikmati sendiri, ajak orang lain. Nah makanya saya senang sekali ya. Senang sekali tadi cerita dari teman-teman tuh, kami keliling Pak Ustadz setiap masjid. Ini luar biasa. Ini bab kelima tuh, dakwah. Sudah berdakwah, ngajak orang. Ayo. Jadi setan aja masuk ke neraka. Dia nggak sendirian, ngajak orang. Bikin panggung. Itu setan. Dia segala macam, bikin dugem. Tahu nggak dugem? Apa dugem? Duduk gemetar. Itu
Dudugem. Ya. Halo. Siap? Siap. Ya, sebutkan 5 kunci menjadi keluarga Al-Quran. Pertama, At-tilawah, 2, al-hifdu, 3, al-fahmu, 4, al-amal, 5. Yes. Yes. Masya Allah, semoga berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah begitu jelas, begitu gamblangnya beliau Al-Ustadz Dr. Amir Faisal Fat MA menyampaikan ulasannya, dan pada akhirnya kita bisa simpulkan yang beliau sampaikan dan kita kerjakan di rumah mulai dari sekarang juga, mulai dengan saat ini juga, supaya kita tidak menjadi penghafal-penghafal Al-Quran namun tidak mengamalkannya, supaya kita tidak menjadi penghafal Al-Quran yang tidak mengikuti syariat. 5 diantaranya yaitu at-tilawah, al-hifdu, al-fahmu, al-amal, dan ad-da'wah. Dan beliau menyampaikan apa yang tadi disampaikan oleh motivator kita subuh tadi, Al-Ustadz Kaisifun Nadir. Alhamdulillah 2 narasumber pagi hari ini benar-benar menguatkan kita, sehingga kita perkuat gerakan kita, dakwah kita di Majelis Tadarus Al-Quran. Jemaah sekalian yang Allah Ta'ala muliakan, mari kita semangati jiwa kita, rohani kita dengan yel-yel kita. Saya akan sebutkan Majelis Tadarus Al-Quran. Jemaah jawabnya apa? Hidup mulia bersama Al-Quran. Majelis Tadarus Al-Quran. Majelis Tadarus Al-Quran. Majelis Tadarus Al-Quran. Takbir. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya pamit, saya minta yang ingin dipilih oleh Allah jadi keluarga Al-Quran berdiri coba. Tinggalkan kursinya, keluar dari kursinya. Semuanya berdiri. Serius nih? Serius. Bener nih? Coba cari 5 orang temennya, pegang tangannya. 5 orang. Cari. Turun. 5 orang, 5 orang. Melingkar. Sudah dipegang tangannya? Sudah. Berbentuk lingkaran, melingkar. 5 orang ya. Jangan kelebihan. Hah? Oke. Sudah? Saya mohon serius. Halo? Nggak boleh bersuara. Ya. Bilang diam. Ya. Hafalkan nama temannya. Namanya dan nama bapaknya. Ya. Misalnya Ali bin Ahmad, misalnya gitu. Pendek aja. Sudah? Sudah hafal? Yakin? Coba yang belum hafal ngacung. Yang sudah hafal ngacung. Oh, masih ada yang belum. Ya. Sudah hafal? Ya. Pelukan seperti Teletubbies. Ya. Oke, ya, yes. Ya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, demi Allah,
Hari ini aku bahagia. Allah kumpulkan dalam satu kelompok ini sebagai satu sahabat sampai ke surga. Sahabatku, aku sudah hafal namamu dan engkau juga sudah hafal namaku. Sebutkan ya namaku dalam doamu agar aku istiqomah sebagai keluarga Al-Quran. Sahabatku, aku bahagia Allah pilih sebagai sahabatmu. Semoga engkau juga bahagia menjadi sahabatku. Sahabatku, aku ingin jadi orang baik. Aku ingin jadi orang soleh. Aku ingin setiap hari baca Al-Quran. Aku ingin setiap waktu sholat tidak terlambat. Sahabatku, ingetin aku ya, agar aku selalu sholat di awal waktu. Ingetin aku ya, agar aku setiap hari baca Al-Quran. Sahabatku, aku ingin kita bersama-sama sampai ke surga. Sahabatku, kita berdoa yuk supaya nanti kita satu grup berdoa seperti ini di depan Ka'bah. Semoga Allah kasih rezeki kita. Kita pergi umroh bersama-sama. Sahabatku, nanti kalau engkau masuk surga, tolong cari aku. Tolong cari aku. Sahabatku, aku mohon kepadamu. Aku bukan nabi. Aku belum terjamin masuk surga. Kalau engkau masuk surga, tolong cari aku. Kalau kau tidak menemui aku di surga, aku mohon syafaatmu kepadaku agar aku masuk surga juga bersamamu. Sahabatku, aku mohon kepadamu, kau cari aku di surga. Aku juga ya, kalau aku masuk surga, aku akan cari kamu dan aku akan berikan syafaatku kepadamu. Sahabatku, ayo saling menjaga ya, sampai kita ke surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sekali lagi tepuk aplaus buat pemateri kita. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri keempat yang disampaikan oleh Dr. Amir Faisal Fat MA dan moderator yaitu Haji Muhammad Lutfi Arif. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan memberikan suatu kenang-kenangan yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Hussein Al-Attas. Semoga senantiasa Dr. Amir Pas diberikan panjang umur, sehat afiat, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali bersama beliau. Dan senantiasa insya Allah beliau mudah-mudahan selalu berkenan ketika diundang oleh Majelis Tadarus Al-Quran. Bagi para pengurus, para panitia dimohon untuk maju ke depan agar senantiasa diambil dokumentasi dan nanti dilanjutkan bersama jamaah. Ayo para pengurus, mumpung ada kesempatan semuanya pada maju ke depan untuk ambil foto bersama. Untuk rasa hangat di tenggorokan. Baik, kalau begitu bersama Ummahat juga. Ummahat berada di atas panggung. Ambil fotonya yang bagus. Jadi sama-sama jamaah juga. Ayo, ambil posisi yang bagus, yang baik. Ayo, agak manjang. Dapat nggak, saudari? Ayo ambil Ummahat
Jangan ada laki-laki yang di atas panggung. Ayo, laki-laki kalau di sono terlalu banyak ambil ke sini. Sebelah sini, sebelah kanan beliau. Ayo, semuanya, ayo. Kapan lagi? Ayo. Karena beliau dikejar waktu juga, ada materi berikutnya ingin menyampaikan di tempat lain. Ayo Alama, mana? Pegang kepal tangannya. Ayo. Alama. Adawa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Clearman dirancang khusus untuk kulit kepala pria. Scalp barrier kuat, semua ketombe disikat. Oh my god, Pipi! Tolong sambil gopay gratis! Download dah. Siap. Saya diminta oleh Habib untuk bersama-sama teman-teman. Insyaallah. Teman-teman, saya punya gerakan namanya gerakan 1000 aja. Jadi hashtag 1000 aja. Maksudnya teman-teman bisa sedekah 1000 aja silahkan setiap hari. Atau bisa nabung umroh 1000 aja bersama kafilah iman. Punya 1000 nanti kita umroh bersama-sama. Ya, karena saya punya travel namanya kafilah iman. Insyaallah 1000 aja setiap hari kita akan umroh. Yakin. Nggak usah repot-repot. Bersama Abi Amir. Ya, travel banyak, Abi Amir hanya satu lah. Siap, Bib.
Insyaallah Bib, saya siap mendampingi, saya siap nemeni Bib. Terima kasih kemuliaan. Siap, saya nemeni, insyaallah saya nemeni ya teman-teman ya. Kita jadikan kampung Siap. Quran. Ya Allah, kita buat kampung Quran ya. Insyaallah. Insyaallah dari kemarin juga Pak Camat sudah hadir di sini. Alhamdulillah. Dengan seluruh 7 kelurahan itu hadir. Iya. Kelurahnya. Insyaallah. Jadi mereka mau siap di tiap-tiap kelurahan menjadikan kampung Quran. Amin, insyaallah. Sudah tahu kan 5 kampung Quran kan cirinya? Sudah ketemu? Yes, siap mengamalkan. Terima kasih Abi. Ya semua. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.